Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dimanapun berada. Saya Arspati Ardi dan pada siang hari ini saya ditemani oleh Mas Didit. Kepanjangannya namanya siapa Mas Didit? Didit Ardianto. Mas Didit Ardianto. Kebetulan Mas Didit Ardianto ini sama-sama anggota HIPMI. Kita berdua tergabung di HIPMI sudah lama. Dan ini adalah podcast pertama kali. Saya pengen menceritakan tentang apa sih success story-nya nih Mas Didit, hingga dari mulai dulu sampai awal. Mungkin Mas Didit bisa memperkenalkan diri Mas untuk teman-teman yang lagi nonton nih. Silakan Mas Didit. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam sukses. Perkenalkan, nama saya Didit Ardianto selaku owner dari Bihoir Group. Oke, makasih Mas Didit. Kalau kita bicara tadi Mas Didit menyampaikan Bihoir Group. Nah, sebelum lebih lanjut kita mendalami apa itu Bihoir Group, mungkin bisa nggak ceritain kenapa sih Mas namanya Bihoir Group dari awal nih? Mungkin Mas Didit dulu apakah berbisnis sejak SMA, apakah sudah ada bayangan, oh saya pengen jadi wirausaha nih, pengen bisnis, pengen dagang, atau memang ya wes ini memang by accident? Kan kalau kita ngomong nih teman-teman, bisnis itu ada 3 ya, ada bisnis by accident, bisnis by design, atau bisnis by nature. Nah itu kalau Mas Didit nih gimana nih bisnisnya Mas? Kalau saya masuk yang 3 bisnis by accident. Oh, by accident, oke. Jadi bisnis saya ini memang tidak ada diprediksi ataupun tidak dimanage dari awal. Ya. Jadi justru kita itu lebihnya ke by accident karena memang awalnya tidak tertarik bisnis, lalu ikut bekerja di salah satu perusahaan BUMN. Oh, lalu jadi karyawan juga ya Mas? Karyawan, lalu kita mencoba resign. Sebenarnya pengen kuliah, sebenarnya melanjutkan kuliah. Setelah lulus SMK waktu itu di Solo, terus mau kuliah tapi kita kerja dulu, ngumpulin dana buat kuliah, lalu kita sudah balik ke Jadi sini, kerja dulu baru kuliah malah. betul, Keren jadi sekali. kerja dulu ngumpulin uang karena kita mau istilahnya apa ya, pengen mandiri ya, Oh, enggak ya. membebankan orang tua. Terus sampai sini, nah sambil kuliah ternyata biayanya cukup besar sekali. Oke. Akhirnya saya bekerja paruh waktu juga, saya kuliah pun juga bekerja. Lalu muncullah gagasan-gagasan itu. Awalnya pun juga kita ikut waktu itu kita menjadi marketing di salah satu provider telekomunikasi. Berarti di BUMN tadi yang untuk perusahaan. Kalau di BUMN tadi perusahaan ini ya, perusahaan di luar pulau, jadi perusahaan memang bergerak di bidang kontraktor. Berarti nggak ada hubungannya Mas Nggak sama ada provider. Wah, hubungan keren sama banget tuh. sekali. Jadi Nggak ada sebelum kuliah ikut di kontraktor dulu nih Mas, bahkan di kontraktor dulu baru akhirnya kembali, terus wah kuliah kok mahal juga, part time akhirnya. Akhirnya ikut itu part time, menjadi marketing di salah satu provider. Marketing salah satu provider. Oke. Nah di sana apa nih Mas yang jadi, kan mungkin orang itu kalau kita teman-teman kan tahu nih, kalau kita bekerja dimanapun pasti kita bisa ambil manfaat. Nah dari kontraktor dulu nih, terus habis ke provider, kira-kira sampai ke bisnis sekarang apa manfaat Mas ketika aku masuk ke karyawan ternyata aku ada manfaatnya nih kemarin gitu? Manfaatnya banyak sih sebenarnya. Kalau di kontraktor itu kan karena kita kerja di luar pulau ya, jadi kita penempatannya waktu itu di Riau. Berapa lama tuh Mas di Riau Mas? Saya cukup lama, 2 tahun, lumayan lah, 2 tahun hidup di hutan seperti Tarzan Mas. Hidup di hutan 2 tahun itu menggembleng memang jiwa mental kita. Setelah itu muncul kita balik kampung lah istilahnya. Itu jadi bekerja di salah satu provider itu. Nah dari satu provider itu kita berpindah-pindah Mas. Jadi awal kita di distributor Indosat waktu itu, lalu beberapa bulan kita keluar resign, pindah ke distributor XL, lalu pindah lagi ditarik ke distributor Flexi waktu itu masih Flexi ya. Teman-teman ini banyak yang nggak tahu nih Flexi ini. Ini seumuran kita, kalau generasi Y nggak tahu Flexi. Asia. Nah, dengan beberapa provider yang pernah saya bergabung di situ, saya mempunyai beberapa jaringan, banyak teman. Lalu saya kumpulkan teman-teman baik saya di beberapa provider itu, lalu saya berpikir ingin membuka usaha itu seluler. Nah,
seluler berawal dari satu outlet. Satu outlet, lalu kita kembangkan jadi 2 outlet, 3 outlet. Setelah kita 3 outlet, kira-kira gimana ya bisa naik lagi. Kita coba buka outlet plus kita juga buka server pulsa. Ya. Oke. Berarti tadi kalau kita pelajari ya Mas, berarti dari distributor kerjanya memang di perusahaan distributor, berarti belum bikin distributor nih. Kalau kita tahu sekarang kan Mas di sini hebat di distributor, berarti dapat ilmu juga ya waktu jadi distributor itu ya. Lalu akhirnya keluar dari distributor, akhirnya terus bikin sendiri ya sama teman. Berarti temennya di dalam itu Mas, di teman-teman yang di distributor itu, atau memang yuk bikin tim sendiri gitu Mas? Sebenarnya kita nggak tim sendiri ya. Sebenarnya saya pribadi sih sebenarnya waktu itu kan usaha kita nggak patungan, cuma saya konsepnya saya minta tolong sama teman-teman. Jadi minta tolongnya ketika saya sekarang misalkan berada di provider kuning, Indosat misalkan, saya ingin ngumpulin stok-stok mereka misalkan dari Telkomsel, dari Smartfren, dari Axis, Asia dan lain-lain itu kita kumpulin, kita masukkan jadi stoknya di stok server pulsa. Stok server pulsa. Iya, jadi kelebihan saya ketika berjejaring di teman-teman provider itu bisa membuat saya mensupport saya tentang bagaimana stok itu bisa dapat stok. Waktu itu rebutan memang, karena memang di Solo itu waktu tahun 2005 lah ya, 2006 itu banyak sekali outlet terus kejamur lah. Ya, jarak 100 meter 200 meter sudah ada semua outlet. Oke, berarti tantangannya pada waktu itu nggak cuman jualannya, tapi malah stok ya ternyata Mas ya. Berarti rebutan stok. Tapi kalau saya highlight nih Mas dari tadi ceritanya Mas Didit itu pas waktu ikut di perusahaan distributor dan di Indosat dan di yang lain itu berjejaring ya Mas. Gimana caranya berjejaring? Aku bisa dapat stok dan akhirnya bisa jualan. Karena pada waktu saya juga ingat 2006 kalau tadi cerita, saya masih baru lulus SMA. Memang dulu pulsa 5.000, pulsa 10.000 itu hal yang mewah pada waktu itu. 10.000 satu minggu cukup ya waktu itu Mas. Nah kembali lagi berarti dari berjejaring di usaha itu di tempat Mas Didit bekerja, akhirnya keluar dapat stok ya Mas. Iya. Dapat bisa akhirnya jualan. Oke. Lalu kenapa nih Mas namanya Bikhoir nih? Terus akhirnya setelah dapat stok, berarti bikin jaringan dong Mas penjualannya. Gimana tuh cari cara untuk dapat jaringan-jaringannya untuk mau mengecer, atau memang orang yang punya stok udah antri pasti akan laku, atau gimana Mas? Waktu itu persaingan sangat ketat sekali. Iya. Jadi kita buka toko itu waktu itu di Baki pertama kali itu di Jalan W.R. Supratman itu sepanjang jalur Jalan W.R. Supratman itu total yang ikut paguyuban waktu itu namanya paguyuban Pakobar. Iya, paguyuban Counter Baki. Paguyuban Counter Baki. Wah keren, satu kecamatan gitu ya Mas. Satu kecamatan itu sederet Jalan W.R. Supratman itu total ada 21 outlet. Wow. Kita belum tergabung waktu itu. Nah, jadi kita ketika masuk di Baki itu kita sudah berkompetisi dengan 21 paguyuban itu yang anggotanya 21 itu berkompetisi karena saya belum masuk. Nah, dan di sana sudah tersistem baik harga, baik jejaring, semua sudah tersistem. Kita itu masuk orang yang baru datang ya. Berarti pendatang baru di Pakobar tadi. Paguyuban Counter Baki. Wadah paguyubannya itu masuk di sana Mas. Jadi terus akhirnya kita bergabung, lalu kita apa yang bisa kita ambil keuntungan bergabung menjadi Pakobar ini, ternyata kita bisa supply produk ke mereka, ke Pakobarnya, baik pulsa elektronik maupun dari voucher ataupun perdana. Nah, cara masuknya nih Mas, itu kan kita tahu Pakobar ini udah ada tadi sepanjang jalan. Gimana sih Mas tips nih buat nanti teman-teman penonton nih supaya kalau kita lagi masuk ke jaringan baru, padahal kita mau bawa dagangan baru nih. Nah itu gimana Mas bisa masuk akhirnya sampai Pakobar ini mau menerima Mas Didit, itu ceritanya gimana tuh Mas? Jadi ceritanya sebenarnya awal-awal itu ya tarik ulur kita. Jadi banyak orang yang tidak setuju akan kehadiran kita karena waktu itu harga sudah ditentukan oleh dari Pakobar. Misalkan dulu yang pulsa 5.000 gitu jualnya 6.000. Saya datang itu langsung dari harga 5.000 kita jual 5,5. Banyak yang komplain karena kita termasuk rusak harga. Main harga ya di sana. Iya, rusak harga. Berarti harus kompetitif lah harganya ya. Tetapi saya tekankan, saya kembalikan ke Pakobar bahwa
bahwasanya kita itu datang sebagai supplier, bukan sebagai pengecer sebenarnya. Lalu dia bisa menerima kami supply mereka stok-stok mereka dari anggota Pak Kobar sejumlah 21 outlet itu kita yang handle mereka semua supply. Nah, dari situlah mungkin ada pembayaran dari anggota itu yang kurang tepat, mundur. Masih ada bayaran. Nah, tetap ada orang gitu, tetap ada. Dari situlah mereka banyak bermasalah sampai akhirnya Pak Kobar ini susut. Anggotanya ini hanya dari 21 mungkin sudah tereliminasi sendiri dengan sendirinya. Tereliminasi dengan sendiri itu apakah karena memang udah lama atau memang karena nggak kompetitif harga atau memang marketnya nggak ada? Bisa jadi karena tidak kompetitif harga. Dari segi pelayanan pun juga mereka lebih pindah karena kompetitif harga dari Baki sendiri dengan di luar Baki sudah selisih lah harganya. Jadi lebih murah di luar Baki. Akhirnya banyak orang berbondong-bondong membelinya dari luar Baki. Setelah itu kita bangun lagi mindset bahwa kita itu pelayanan terbaik dan harga termurah. Pelayanan terbaik dan harga termurah gitu ya. Nah muncullah itu dari kita dibangun namanya Bikhoir Seluler. Oh, Bikhoir Seluler. Apa artinya Bikhoir apa Mas? Bisa dijelaskan? Bikhoir itu punya artinya baik Mas. Tadi baik, kalau di bahasa Arab itu kan biasanya kita ketemu khaifah kalau dia alhamdulillah Khair ya. Keren banget namanya, sungguh penuh filosofis. Kalau tadi ceritakan dari awal tadi bahwa Mas Didit itu berjejaring dulu nih ketika ikut orang memanfaatkan jaringan di situ, kedua pelayanan yang baik dan harga yang kompetitif. Nah itu sekarang sudah berapa ini Mas Bikhoir Sel itu udah akhirnya gimana nih? Kalau kan sekarang kan tantangan yang terbaru nih di Tokopedia, di Shopee dan di mobile banking itu bisa beli online pulsa sendiri. Nah, tantangannya gimana Mas kalau itu untuk sekarang ini? Iya, untuk Bikhoir sendiri ya tetap harus kita ngikutin lah apa yang diminta oleh customer kita. Dari misalkan Tokopedia ada marketplace-nya, kita harus ada aplikasinya sendiri. Jadi Bikhoir juga ada web aplikasi Play Store-nya sendiri. Jadi hanya tinggal satu klik sudah terhubung. Jadi misalkan membeli pulsa pun tidak deposit pulsa ya Mas ya. Kalau kita langsung deposit beli pulsa, langsung. Kita via rekening ATM, BCA bisa atau transfer banking itu secara otomatis nanti langsung masuk saldo. Langsung masuk saldo. Berarti tetap ada aplikasinya. Nah ini salah satu yang perlu dicontoh Mas Didit ini adaptif terhadap perkembangan karena kita lihat kan disrupsi ya Mas sekarang semua. Kalau kita produsen, kalau kita ngomongin provider ya produsennya provider yang jual pulsa Mas, itu bisa langsung penetrasi ke konsumen, jadi nggak B2B lagi. Oke, kayaknya selain di seluler nih Mas, saya kok dengar Mas Didit ini ahli di distributor. Salah satunya distributor Advan ya, betul ya Mas, perangkat elektronik. Nah, sedikit merubah dari apa yang sebelumnya. Ini kan bisnisnya banyak nih. Nah, saya pengen bisnis keduanya ini, Mas Didit ini ada bisnis distributor Advan. Nah, itu kayak gimana Mas? Ceritakan shiftingnya akhirnya bikin seluler terus aku mau jualan ini deh, jualan elektronik distributor Advan. Nah itu ceritanya gimana Mas? Lompat nih, berarti kan habis dari provider agen pulsa jadi sekarang distributor elektronik. Nah mungkin bisa diceritakan Mas. Ya, sebenarnya itu berkesinambungannya. Jadi untuk alatnya itu aksesoris awalnya itu dari aksesoris handphone. Jadi aksesoris handphone kita menjadi distributor. Berarti masih ada korelasinya. Ada korelasi. Seluler terus akhirnya distributor aksesoris handphone. Jadi awalnya kita aksesoris handphone Vigen. Lalu kalau pernah dengar tahun 2013 atau 2013 itu ada baterai Hippo. Nah, kita jadi distributornya produk powerbank baterai Hippo. Pertama di Sukoharjo itu. Jadi kita buka itu lalu kita pasarkan di lapangan, ternyata ada produk baru yang bernama Advan termasuknya. Advan baru itu. Baru merintis juga, kita tahu ternyata kebutuhan pasar tentang produk Advan itu awalnya juga belum elektronik. Jadi Advan itu masih aksesoris handphone juga, seperti powerbank, kabel, micro SD dan lain-lain. Nah, akhirnya jalannya waktu kita cobalah bergabung dengan Advan menjadi distributor. Lalu jalan waktu Advan ini termasuk juga adaptif. Apa yang dibutuhkan oleh customer dia cari juga. Jadi kebutuhannya seperti apa dia akan penuhi. Jadi intinya
apa sih keperluannya customer ini yang dibutuhkan sekarang. Terus dia butuh ya. lalu ya memenuhi. Tapi tadi kalau saya ceritakan tentang Hippo tadi nih Mas, maksudnya berarti itu distributor tuh akan mencari orang yang udah punya market. Berarti kan nggak mungkin Mas kayak Hippo tiba-tiba datang ke saya nggak ada toko, nggak ada jaringan konsumen, nggak mungkin datang. Nah Hippo nih pada waktu awal nunjuk jadi jualan di tempat Mas pertama kali bahkan distributor di Sukoharjo itu karena punya tokonya itu memang rame atau memang kenalan atau memang gimana sih Mas kok Hippo bisa langsung Mas jadi distributorku nih di area Sukoharjo gitu? Awalnya kan sebelum Hippo kita sudah ada distributor, jadi sub distributornya Vigen kita. Jadi sub distributornya Vigen. Ya, jadi istilahnya kalau kita sebutnya SMD, sub master dealer lah ya. Sub master dealer. Jadi kita menjadi sub master dealernya Vigen tahun 2009. Toko kita rame, kita termasuk penjualan banyak juga di Solo Raya. Nah, akhirnya dengan keberanian itu kita datengin nih, kita datengin bukan malah jangan jemput bola Mas Didi ya? Jemput bola harus jemput bola juga ke Hippo waktu itu masih ada di seputaran dekat Roxy ya tempatnya itu kita samperin namanya waktu itu ownernya Agus Salim kalau nggak salah. Roxy Jakarta ya? Iya Roxy Jakarta. Oke. Kata Ustaz itu saya samperin terus saya yakinkan bahwa ini kita mau pegang area Sukoharjo. Ternyata beliau berkenan, akhirnya kita jalan. Berarti memang kalau kita udah punya market ya kita nggak boleh jemput bola. Yang perlu kita highlight di sini adalah ya mau nggak mau datengin karena mungkin Mas jadi tahu kalau misalnya Hippo ini ini bagus nih laku nih permintaan oke. Tapi berapa outlet Mas Anda untuk meyakinkan Hippo untuk bisa jadi distributor tuh menjanjikannya gimana Mas? Saya pengen tahu nih ajar dari pabrik besar Hippo terus saya punya berapa outlet nih gitu atau gimana Mas waktu itu Mas? Dulu waktu gabung Hippo itu kurang lebih kita baru outlet 6 atau 7 outlet. Baru 6 sampai 7 outlet waktu gabung Hippo karena kita punya keyakinan yang tinggi, optimisme bahwa karena saya orang lapangan itu kan memang kita basicnya di marketing. Jadi mereka yakin, kita optimis juga dan kami berikan gambaran-gambaran terkait pemasarannya nantinya yang ada di Solo Raya baik khususnya di Sukoharjo itu mereka siap menerima berarti ada gambarannya memang penjualan nanti akan bisa tumbuh di Solo Raya karena marketnya ada nih di Solo nih ya. Oke, berarti kalau jumlahnya Mas boleh tahu nggak nih pemirsa atau penonton nih boleh tahu nggak Mas kira-kira berapa sih jumlah sekarang outletnya gitu? Jaringannya karena saya lihat kebetulan saya ini berdekatan rumah saya Mas gitu. Jadi kalau saya jalan tuh dikoir banyak gitu dan itu familiar di kami di di area Sukoharjo. Itu ada berapa outlet sih Mas sekarang? Kalau outlet di Koir ini total semua udah ada 11 outlet. Udah 11 outlet. Yang 10 ada di Sukoharjo, 1 yang masuk di Kaisden sekarang. Di Surakartanya ada 1. Hingga sampai punya 11 nih Mas. Mungkin bisa ceritakan apa ya yang terkesan sehingga dulu dari Roxy memohon lah bahasanya memohon jemput bola untuk jadi distributor dan akhirnya sekarang malah Mas Didi yang dicari-cari gitu para produsen elektronik untuk bisa mau menjualkan apa Mas ceritanya sampai bisa punya 11 outlet itu gimana Mas ceritanya sampai kan nggak mungkin nih kalau kita persingkat videonya kan hanya sampai ini udah punya ini tapi cerita yang menarik yang mungkin bisa menginspirasi teman-teman. Ya paling kita untuk bertahan untuk berkembang menjadi 11 itu kita pasti harus melewati rintangan rintangan persaingan yang sangat kompetitif sekali. Kita juga pastinya siapkan tim yang benar-benar harus siap dalam perkembangan itu. Itu harus building tim susah ini susah building tim saya merasakan sendiri soal itu gampang susah juga. Saya meyakini memang itu. Jadi memang tidak hanya harga saja ya untuk berkompetisi di pasar elektronik ataupun pasar seluler ini, tetapi masalah pelayanan itu jauh lebih penting daripada harga. Jadi timnya tidak hanya tim manajer tapi tim untuk melayani konsumen karena Mas Didi ini kan langsung ke konsumen nggak B2B ya Mas langsung ke konsumen ya. Iya itu waktu itu langsung ke konsumen lebih banyaknya kita ke retail konsumen. Dari awal itu berapa karyawan waktu itu sampai sekarang jadi berapa karyawan jumlahnya? Awal kita hanya 1 karyawan. Satu karyawan tuh pada waktu 1 outlet ya? Iya, satu karyawan. 1 counter ya? Iya, 1 karyawan. Awal juga pernah kita jualan sendirian dengan
toko yang di Jalan PR Supratman Baki itu dengan luasan mungkin kurang lebih 3x3 ya. 3x3 outlet kecil yang itu sewa ya. Sewanya pun juga karena kita ini ya, kita belum punya modal waktu itu. Kita masihnya oper kontrak, Mas. Jadi ada ya masih saudara jauh. Dia masih punya ruko di situ kan, masih sewanya masih 6 bulan, kita oper kontrak dengan sistem masih ingat saya cicil 3 kali cicil. Berarti nggak modal di tempat dulu, ini penting nih. Nah ini loh, bagi teman-teman yang alasan ngomong nggak ada modal usaha ya ini salah satu contoh yang bisa kita contoh. Lobby ya Mas, penting ya ini lobby. Jadi dulu itu satu kurang lebih sekitaran paling ya 1,5 juta waktu itu per tahun per bulan 36 bulan itu 1,5 juta itu sudah sama etalasenya. Oh berarti bekas counter juga ya Mas? Itu bukan bekas jam dinding, dia jual jam sih. Ada etalasenya, etalase jam mirip etalase dengan counter. seadanya bisa untuk jualan langsung. Jadi waktu itu toko atau kami itu kecil sekali 3x3, di depannya ada pohon besar sekali yang tidak memungkinkan orang itu untuk parkir di depan kita. Wow, tantangannya ada juga, gak hanya tadi 3x3 tapi di depannya ada pohon. Ada pohon besar yang sekali. Parkirnya nggak oke. Nggak oke. Itu parkir ke tetangga terus. Jadi saya itu bagaimana cara biar tetangga nggak marah. Jadi kita baikin lah tetangga itu setiap hari. Kita jalin komunikasi baik. Akhirnya tetangga sewa juga kontrak. Oh mereka juga sewa. Akhirnya tidak diperpanjang, lalu saya ambil. Jadi sejalannya waktu itu berkembang lagi kita buka cabang-cabang. Saya kira kalau pohonnya tadi ceritanya pohon terus habis itu di caranya ditebang atau enggak? Bisa kali wae lah ya. Karena besar sekali mungkin juga itu mungkin izin juga ya. Justru yang malah bawa hoki mungkin pohonnya itu. Kita harus nyoba nih teman-teman ke sana, nanti kita bikin usaha di situ. Siapa tahu bisa sukses kayak Mas Didit Bikoir ini. Dari 1 karyawan jadi berapa Mas sekarang? Boleh tahu? Sekarang kalau untuk Bikoir Group sendiri mungkin kurang lebih hampir 200-an. 200 karyawan lah. Itu rentan berapa tahun nih Mas, dari 2013 ya tadi ya? Iya, kalau dari selulernya 2006 malah, oh ya 2006 dengan 2023 ini 200 tenaga kerja terserap. Inilah kalau namanya usaha berjejaring, gimana lobby yang punya tempat, komunikasi memang yang paling penting itu saya rasa komunikasi, bener nggak Mas? Komunikasi tadi sampai ke lobby sampai dapat modalnya dulu sih tempat gitu, karena sewa tempat sekarang ya cukup lumayan mahal, jadi nggak ada kata menyerah bagi Mas Didit. Nah itu dari 200 karyawan mungkin sekarang sudah ada grup lagi ya Mas selain distributor advance. Nah tantangannya nih Mas, kita kan berarti udah jalan 2006 sampai 2023. Tantangan ke depan gimana Mas menurut Mas Didit nih, supaya teman-teman juga tahu, oke, merintis itu tidak kalah berat dengan membuat bisnis ini bisa sustain atau berkelanjutan. Merawat hingga sampai 200 dan bahkan bisa nambah tuh gimana Mas? Kuncinya Mas, mungkin biar kita tahu kalau nggak cuman sekarang udah sampai 200 tapi untuk merawat terus untuk bisa sampai lama bisnisnya gitu gimana Mas? Kuncinya memang ini Mas, harus tekun juga, harus passionnya juga ada di situ. Passion. Jadi kalau saya itu lebih suka ngembanginnya karena saya suka tantangan ya. Jadi selesai seluler kita bukan selesai langsung tutup gitu ya, tetapi kita tinggalkan dengan manajemen, sudah dengan manajemen. Nanti udah tambah lagi. Jadi kita lebih seneng tantangan. Sebenarnya kalau kita lihat bisnis itu jangan ada kata menyerah. Sebenarnya gampang sekali tuh. Sesulit-sulit apapun bisnis pasti ada celah untuk bagaimana cara kita bisa mengatasi masalah yang datang baik besar atau kecil, pasti nanti ada solusinya di situ. Tergantung kita, kemampuan kita untuk mencari solusinya tersebut. Itu cari solusi. Iya, solusi itu lebih tepat daripada kita harus meninggalkan. Berarti ya jangan buru-buru pindah ya Mas. Jadi tetap jalan dulu sampai tadi yang yang bisnis yang pertama yang voucher sampai autopilot, baru terchallenge lagi atau tertantang lagi untuk bikin bisnis baru. Tadi ke bisnis keduanya sebagai distributor tadi. Nah, pasti ada tantangan lagi. Nah, sampai tantangan ke depan nih. Setelah tadi mulai voucher, kedua distributor alat elektronik, lalu yang ketiga nih yang mulai menantang nih. Mungkin
teman-teman bisa mengikuti nih bisnis Mas Didit, siapa tahu bisa bantu Mas Didit untuk memasarkan juga untuk bisnis yang ter-challenge yang berikutnya apa sih Mas, cita-cita habis ini Autopilot mau bikin apa nih Mas habis ini? Rencana sebenarnya kita mau naik tingkat lah ya, dari distributor kita mau jadi produsen sendiri. Kita sudah siapin kan bisnis kuliner kita. Ada namanya Bihoi Fried Chicken. Bihoi Fried Chicken. Oke. Nanti ada fashion juga, kita produksi sendiri, kita punya konveksi sendiri namanya Bihoi Fashion. Bihoi Fashion. Oke. Nanti ke depan kita mau buat nih dengan nanti kolaborasi sama Mas Adi, baik perizinannya nanti. Wah, makasih banyak Mas. Ataupun PT-nya nanti dan kan. Terbuka ya Mas teman-teman, kalau ada peluang tadi Bihoi Group juga boleh juga ya Mas pastinya ya. Betul, pasti. Ya. Nanti kita mau siapin, kita akan bergerak di bidang garment. Garment, wow keren banget. Bihoi Group, sebuah nama yang baik. Dari tadi pertama kali ya Mas Didit itu merintis sebelum kuliah, kayak Tarzan tadi katanya di hutan selama 2 tahun, lalu kembali ke sini, akhirnya bekerja di distributor provider, dan di situ bekerja itu jangan kalau kita jadi karyawan tuh nggak hanya kita nunggu gajian, tapi di situ kita harus bisa menilai, nggak hanya kerja nunggu gaji, betul ya Mas ya, nggak hanya nunggu gaji, tapi kita bisa ambil jaringannya, diambil jaringan, buka sendiri, dan sekarang dari 1 karyawan menjadi 200 karyawan dari Bihoi Group. Mungkin itu Mas Didit, ini saya rasa dengan waktu yang terbatas ini sedikit bisa menceritakan success story-nya Mas Didit nih. Jadi mungkin sebelum kita sudahi, teman-teman mungkin sepatah 2 patah kata nih Mas Didit untuk menyemangati supaya kita bisa punya 1 karyawan menjadi 200 karyawan. Karena gini Mas Didit, viewer kita mungkin di generasi Y atau di memang orang yang baru mau bisnis. Antrian CPNS, antrian jadi TNI Polri, tapi mohon maaf kayaknya Mas ini lebih bermanfaat, bisa menghidupi 200 karyawan. Nah, supaya teman-teman ini terinspirasi bisa membuka lapangan kerja yang luas, apa Mas kira-kira kiat-kiat sehingga bisa dari sekarang masih karyawan pun jangan masalah, nggak apa-apa, gimana caranya bisa mengambil manfaat di situ dan akhirnya bisa bikin usaha. Apa Mas kira-kira Mas Didit biar penonton nih aku sesuk harus jadi pengusaha, apa tuh Mas yang saya ditularkan nih? Jadi entrepreneur itu memang sangat mudah dan menyenangkan menurut saya. Jadi butuh ketelitian, kesabaran, dan komitmen serta pekerjaan yang konsisten. Itu saya kira apabila itu dilakukan, itu menjalani suatu usaha atau bisnis itu lebih mudah sekali. Apalagi bisnis yang seperti passionnya kita Mas. Jadi bisnis passionnya kita itu apa? Agar kita tidak mudah jenuh untuk menjalani. Jadi ketika bisnis itu sudah menjadi passion kita tidak jenuh, kita tetap harus konsisten, harus berkomitmen. Bagaimana kita bisa mengembangkan? Memang bisnis itu tidak instan. Jadi tidak bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kita langsung besar, tidak bisa. Tapi dengan konsisten tersebut dari 1 tahun, 2 tahun sampai 10 tahun, karena kita membangun bisnis jaringan besar. Jadi tidak hanya membeli kucing dalam karung dari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun langsung jadi besar, tetapi itu memang harus berproses lama sekali. Seperti kita kalau menguati ya Mas Indra-nya ini, kita lihat perusahaan-perusahaan besar. Bisa besar itu butuh waktu kurang lebih sekitar 50 tahun. Misalnya seperti Sritek, Indofood dan lain-lain itu butuh waktu yang panjang sekali, mungkin 50 tahun baru bisa besar. Nah, sedangkan Bihoi ini kan ini masih merangkak ya Mas ya. Hanya baru hampir 20 tahun aja ini kan jauh sekali, separuh perjalanan mereka aja belum ada. Betul. Jadi kalau memang ingin menjadi bisnis yang besar, yaitu tadi harus kita memang perlahan-lahan perbaiki prosesnya, nikmati prosesnya yang ada. Nikmati prosesnya. Kesalahan itu pasti ada solusinya. Jadi seperti itu aja. Nikmati yang proses yang ada, dan kesalahan pasti ada solusinya. Berarti kalau ada kemauan sebenarnya nggak apa-apa ya Mas. Dengan mula-mula 1 counter 3x3 dan depannya ada pohon besar, sekarang bisa punya outlet yang banyak dan punya 200 karyawan. Nah, mungkin itu ya Mas Didit, waktu yang singkat ini kita baru mencoba pura-pura podcast ini namanya Mas.
Sehingga semoga Pura-Pura Podcast ini ada manfaat, ada berkahnya buat penonton yang menikmati tayangan ini. Ke depan kita akan hadirkan juga seperti Mas Didit ini ke teman-teman yang mau join ke kita, mau menyalurkan, karena saya pikir pengalaman jenengan ini mau nggak mau jadi Mas, amal jariah kalau kita ngomong bilang ya. Amin. Bisa membuat semangat atau inspirasi bahkan bagi para penonton. Mungkin itu Mas Didit, terima kasih sekali. Semoga bisnisnya semakin lancar. Amin. Di 50 tahun bisa mengungguli Indofood bahkan Sritex dan bisa IPO dan bisa bermanfaat bagi banyak dan bisa membuka lapangan pekerjaan tentunya. Mungkin itu kita sebelum tutup kita dulu Mas mengucapkan selamat Hari Raya Imlek bagi teman-teman penonton Pura-Pura Podcast. Kita akhiri dulu. Selamat Hari Raya Imlek. Semoga kebahagiaan di tahun kelinci. Gong Si Facai. Terima kasih.